Baik, teman-teman semuanya, insya Allah untuk sesi webinar pada kita mulai segera. Mohon maaf, barusan karena ada suara double, ada noise. Baik, insya Allah akan segera kita mulai, teman-teman. Sebelum kita mulai, ada beberapa info yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman yang tidak dipersilakan untuk berbicara, kami mohon maaf. Teman-teman bisa di-mute dulu terlebih dahulu. Untuk suaranya, mohon terlebih dahulu di-mute, teman-teman semuanya. Untuk videonya silakan di-on, silakan on-cam. Mohon di-mute terlebih dahulu. Dan hal yang perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman semuanya, bahwa saat nanti akan di-share screen, ini terjadi ketika saya share screen barusan, terkait flyer, teman-teman yang menggunakan handphone, perlu kami sampaikan bahwa teman-teman jangan mencoret, karena di handphone bisa untuk mencoret slide yang di-share oleh panitia. Oke, itu poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai sesi webinar pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tertib dan kita bisa memulai webinar ini dengan lancar. Baik, teman-teman semuanya, suara saya kedengaran dengan jelas semuanya? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih bisa bermuajahah walaupun melalui media virtual, melalui Zoom. Insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan webinar Prodi Ekonomi Syariah dengan tema isu-isu ekonomi syariah terkini. Dan insyaallah kita juga akan dibersamai oleh pembicara webinar pada pagi yang berbahagia ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Abduh. Nanti kita akan bersama beliau insyaallah sampai selesai. Baik, teman-teman, selanjutnya salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan kita berdoa untuk keberkahan ilmu kita. Rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Webinar ini dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Dan selanjutnya ketakziman saya kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa, kepada Dekan Fakultas Agama Islam, kepada Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa, kepada sivitas akademika yang ada di Universitas Pelita Bangsa, dan kepada teman-teman semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, yang saya banggakan. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan sama-sama menyimak sesi webinar dengan tema isu-isu ekonomi syariah terkini. Dan sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, saya merangkap ini sebenarnya jadi MC juga dan sekaligus moderator yang nanti insya Allah akan memandu berjalannya sesi
penyampaian materi dan sesi tanya jawab hingga penutupan. Namun sebelum kita masuk kepada sesi webinar, teman-teman terlebih dahulu kita menyimak sambutan dari prodi kita, yaitu Ibu Lisdian. Beliau selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Pelita Bangsa. Baik, kepada Ibu kami persilakan. Mohon maaf Ibu, untuk suaranya belum terdengar. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dari seluruh ahlu baitnya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Rektor Universitas Pelita Bangsa Bapak Hamzah Nurdi Putra BBA, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Bapak Dr. Sarwo Edi. Lecture kita pada hari ini Dr. Muhammad Abdul dari Universiti Dunia Darussalam, kawan-kawan dosen Universitas Pelita Bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Mahasiswa-mahasiswi peserta guest lecture yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia diaspora yang mengajar di UGD, University of Dunia Darussalam. Nah, beliau insya Allah akan memberi kita tambahan pengetahuan mengenai isu-isu terkini dan isu ekonomi syariah. Kondisi saat ini di mana perekonomian kita mengalami tekanan dari sisi supply karena perusahaan tidak bisa beroperasi secara optimal akibat pembatasan aktivitas. Tekanan juga datang dari sisi demand karena masyarakat dan kegiatan ekonomi kita dibatasi. Namun demikian, keuangan syariah mendapatkan juga apresiasi dari Global Islamic Economy Indicator yang menempatkan Indonesia di tingkat keempat pada tahun 2020. Ini menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat terbaik dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi syariah yang hari ini akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa diadres oleh Dr. Abdul, bahwa kita ingin mengetahui juga apa yang menjadi tren terkini atau yang paling mutakhir yang menjadi isu utama dalam perekonomian syariah saat ini. Mungkin nanti kita bisa sama-sama belajar dari beliau, dan sekalian jangan lupa simak baik-baik dan bertanyalah nanti, ya silahkan di akhir. Dan terakhir saya ucapkan selamat mengikuti acara pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik yang berguna untuk pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Ibu Lisdian Indriani Ahmad. Kita doakan juga bersama beliau mudah-mudahan segera selesai program doktoralnya dan Allah mudahkan segalanya untuk program doktoral beliau.
Baik, teman-teman semuanya, insya Allah kita akan segera ya melaksanakan sesi seminarnya, yang insya Allah webinar ini akan kita simak bersama penyampaian dari Dr. Muhammad Abduh. Beliau selaku senior asisten profesor di Universitas Brunei Darussalam, School of Business and Economic. Dan sebelum saya persilakan beliau, sedikit saya sampaikan terkait profil beliau. Beliau lahir di Jakarta. Ini kalau tahun lahirnya kita masih berada di mana ini ya? Baik, beliau lahir di tahun 1981 dan beliau menyelesaikan sarjana ilmu statistik dari Institut Pertanian Bogor tahun 2004 dan Masya Allah beliau ada 2 gelar masternya, yang mana gelar master pertama beliau raih di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor juga, dan dengan bidang magister hukum Islam, dan beliau melanjutkan magister ekonomi di International Islamic University Malaysia atau IUM yang biasa kita kenal. Juga beliau telah menyelesaikan program PhD-nya juga. Baik, teman-teman semuanya, ini kalau saya bacakan profil beliau bisa jadi materi tambahan ini buat teman-teman. Masya Allah, beliau saat ini juga selaku Associate Editor International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, jurnal Scopus, jurnal yang terindeks Scopus. Beliau di sana saat ini, dan untuk kegiatan lainnya juga masih aktif mengajar beliau. Banyak hal yang menjadi bidang beliau yang beliau kuasai dalam hal ekonomi Islam, baik di praktik perbankan syariah, keuangan Islam, zakat dan wakaf, isu-isu ekonomi terkini, khususnya yang terkait ekonomi Islam. Dan insya Allah juga ini yang akan kita bahas dan menjadi konsentrasi daripada webinar pada pagi yang berbahagia ini. Baik, tanpa memperpanjang kalam dari saya, teman-teman silahkan menyiapkan pikiran yang fresh, buku, pulpen, dan nanti menyimak serta menyiapkan catatan-catatan untuk teman-teman pelajari kembali setelah sesi webinar ini, apa yang teman-teman dapatkan daripada hal yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Baik, teman-teman, mari sama-sama kita sambut Bapak Dr. Muhammad Abduh. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Saya boleh share screen kah? Boleh, Pak. Sudah bisa belum, Pak? Oke ya. Baik, sembari menunggu teman-teman, sama-sama kita baca basmalah untuk memulai sesi webinar pada pagi yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Bapak Dr. Muhammad Abduh untuk penyampaian materinya. Nanti insya Allah sebelum sesi berakhir, kita juga akan ada sesi tanya jawab. Tafadhol, Pak. Oke. Sebentar ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadzaru imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, Mas Moderator, ya,
kemudian teman-teman dosen dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Khaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan barakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Untuk konfirmasi saja, sebab di screen saya tidak terlihat apa-apa, hanya slide-nya saja. Baik, terima kasih. Jadi amanah yang diberikan ke saya adalah menyampaikan tentang current issues in Islamic economics and finance, ya. Jadi insya Allah mungkin dalam beberapa menit ke depan ya saya akan coba sharing apa yang saya ketahui tentang isu-isu terkini di ekonomi Islam, dan salah satunya seperti yang diamanahkan baik dalam surat undangan maupun juga Bu Dr. Retno ya ketika berkomunikasi itu adalah untuk membahas salah satu topik yang memang mungkin dianggap cukup menarik saat ini ya. Baik, sebelum sampai ke sana ini ada beberapa topik ya, mungkin juga difahami bersama bahwa pertama saya bukan orang bukan orang industri, jadi mungkin teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa ya akan melihatnya ini topik-topik yang saya sharing sifatnya memang pure akademik ya, jadi bisa diambil untuk skripsi ya atau tesis atau lain-lain gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang praktisi mungkin nggak terlalu menarik ya, karena memang point of view-nya adalah point of view akademisi. Ya. Jadi berdasarkan riset kecil-kecilan ya yang saya lakukan ketika mengkaji beberapa jurnal ya, kira-kira apa saja sih topik-topik di bawah ekonomi dan keuangan Islam yang sekarang lagi trending ya. Jadi yang pertama ini adalah tentang the role of Islamic economic finance towards achieving SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Ya. Walaupun sebetulnya sudah terhambat hampir 2 tahun ya ketika terjadi pandemik, maka SDG project ini kebetulan nampaknya pada sebagian besar itu disuspend ya, jadi ditunda. Akan tetapi publikasi-publikasi terkait peran apa yang bisa dilakukan oleh ekonomi dan keuangan Islam ya itu cukup banyak juga ya. Ini kenapa kemudian banyak concern ya daripada para peneliti dan akademisi terkait dengan peran yang bisa dimainkan oleh ekonomi dan keuangan Islam, ya khususnya sebetulnya untuk social finance. Ya. Jadi saya diberitahu oleh Bu Christian ya, katanya programnya itu salah satunya adalah program studi GSWAF ya, mungkin konsentrasi ya majoring di GSWAF, atau misalnya satu lagi mungkin secara global ya, Islamic Finance, keuangan Islam. Nah, kebanyakan kalau kita refer kepada paper-papernya, yang menjadi dasar mereka untuk mengkaji ekonomi dan keuangan Islam, ya peran ekonomi dan keuangan Islam terhadap pencapaian SDG itu disebabkan karena memang terjadi investment gap ya globally ya sebesar 2,5 triliun ya US dollar annually ya, jadi per tahun itu sebetulnya ada kekurangan dana lah kalau bahasa kita ya untuk membiayai proyek-proyek yang 17 ini secara global ya. Dan menurut kajian-kajian yang ada ternyata dari sisi Islamic Social Finance, ZISWAF ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, tidak kurang potensinya itu 1,5 triliun US dollar setiap tahun.
Dan ini potensi yang sangat besar sebetulnya, ya. Potensi yang sangat besar yang bisa dimainkan oleh ekonomi dan keuangan Islam, khususnya keuangan sosial, ya, Islamic Social Finance, ya. Nah, karena peran inilah kemudian banyak orang yang mencoba, atau peneliti, ya, akademisi yang mencoba untuk menggali, ya, ada yang mencobanya dengan dalam satu paper tuh keseluruhan 17 goal, walaupun terlalu ambisius ya kalau menurut saya. Tapi ada juga yang satu persatu. Ya, kalau yang saya lakukan, saya satu persatu. Kira-kira Islamic Social Finance, ya, particularly, mobil khususnya, ya, itu bagaimana perannya, apa yang bisa dimainkan, ya, konsep seperti apa, kontrak seperti apa, untuk misalnya mencapai SDG nomor 1, no poverty, yang nomor 2, zero hunger, ya, kemudian yang ketiga, good health and well-being, dan seterusnya. Nah, jadi satu persatu, ya. Nah, jadi ini banyak sekarang ini lakukan, termasuk mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya di sini, ya, di University Brunei Darussalam, itu juga mencoba untuk mengkaji aspek-aspek yang bisa dimainkan oleh ekonomi dan keuangan Islam, ya, terhadap pencapaian SDG. Ya, karena seperti juga Indonesia, Brunei Darussalam juga bagian dari PBB, ya, dari United Nations, maka sama, ya, terkena kewajiban untuk mencapai SDG ini by 2030 sampai 2030, ya. Tapi dengan adanya sekarang nampaknya akan di prolong, ya, akan dipanjangkan, mungkin mundur sampai 2035 atau 2040, ya. Tetapi nampaknya proyek ini akan terus berjalan. Artinya isu tentang pencapaian SDGs, ya, menggunakan potensi-potensi daripada keuangan dan ekonomi Islam itu akan tetap ada, ya, mungkin sampai 10 tahun ke depan. Nah, isu yang kedua yang dijumpai, ya, yang saya jumpai di beberapa artikel yang ada, ya, yang publish di jurnal-jurnal internasional, yang published by Emerald, ya, Talent Francis, dan lain-lain, itu juga jurnal-jurnal lokal Indonesia, ya, teman-teman yang publish itu mereka melihat kira-kira peran apa yang bisa dimainkan oleh ekonomi dan keuangan Islam dalam economic recovery after COVID-19. Sekarang ini kan kita ada COVID-19, ya. Tentunya kena impact, ya, semua, bukan cuma Indonesia, semua negara kena impact, ya, kecuali negara-negara tertentu yang memang terkontrol, ya, penyebaran COVID, ya. Nah, latar belakangnya biasanya yang saya jumpai, misalnya COVID-19 has been declared as the cause of 5 million plus death globally, ya. Sekarang udah mungkin 5 juta orang, ya, meninggal yang reported, ya, officially. Yang tidak official mungkin lebih banyak lagi, artinya boleh jadi angka itu melebihi 5 juta orang sebetulnya, ya. Nah, kemudian pandemik ini juga telah menyebabkan global economy downturn, ya, and rising poverty level. Di beberapa negara, ya, mungkin termasuk Indonesia, ya, itu terjadi economy downturn, ya. Walaupun, ya, yang terbaru dikatakan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tapi itu dalam pandangan saya, ya, itu semuanya spurious, semu, ya, karena tidak nampak di ground zero, di masyarakat tuh nggak nampak, ya. Jadi ukuran GDP yang dipakai itu pun nanti menjadi kritikan, ya, yang critical analysis dari beberapa ekonomis, ya, apakah GDP ini sebetulnya sudah mampu untuk mencerminkan situasi sesuai realitas yang ada, ya, atau misalnya kita memang perlu beralih kepada apa yang disebut dengan inclusive growth, ya. Nah, jadi pertumbuhan yang inklusif. Jadi bukan hanya GDP saja, tapi juga misalnya unemployment rate, ya, dan lain-lain, ya. Nah, sehingga pertanyaannya dari problem statement ini adalah bagaimana ekonomi dan keuangan Islam itu memainkan perannya di dalam proses recovery ekonomi, ya. Nah, ini juga menjadi beberapa topik discussion, ya, di beberapa jurnal-jurnal top, ya, yang berbicara tentang ekonomi dan keuangan Islam. Ini isu yang juga memang
lagi menjadi trending ya saat ini. Tapi bukan trending di TikTok ya. Lain, ini trending di jurnal internasional ya. Nah, kemudian juga yang menjadi trending berikutnya adalah COVID-19 and its impact on Islamic economic and finance industry performance. Ya. Jadi bagaimanakah COVID-19 ini mempengaruhi performance perbankan syariah secara global misalnya? Apakah impact yang diberikannya sama dengan perbankan konvensional? Sama-sama menderita misalnya antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Atau justru perbankan syariah lebih teruk ya, lebih kacau ya hasil dibandingkan bank konvensional, atau bank konvensional yang lebih buruk ya, yang lebih kacau daripada bank syariah. Nah, ini juga ada beberapa artikel di beberapa jurnal top ya yang membicarakan tentang ini. Karena 1,5 tahun ini bukan efeknya, bukan periode yang sebentar ya. Jadi ini mesti di beberapa akademisi dan researcher ya, peneliti ini memang ingin melihat apa impact-nya. Apakah benar bahwa akad-akad tijarah di dalam perbankan syariah ini lebih efektif ya menghadapi situasi seperti ini dibandingkan akad loan ya, pinjaman di dalam conventional banking ya. Atau misalnya apakah perbankan syariah memiliki atau industri keuangan syariah memiliki win-win solution yang bisa diterima oleh dua pihak ya, di mana perbankan syariah tetap mendapatkan keuntungannya, sedangkan nasabah juga tidak merasa terlalu berat ya, dibandingkan dengan perbankan konvensional misalnya. Nah, ini pun ada beberapa artikel yang saya lihat mereka sedang meneliti ini ya. Ada sebagian yang mengatakan impact-nya sama saja. Ada yang sudah publish ya, mengatakan impact-nya sama saja sebetulnya, gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa misalnya Islamic banking slightly different daripada conventional banking misalnya, gitu ya. Nah, ini juga menjadi trending topiknya saat ini dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Nah, yang akan dibahas ya pada pagi hari ini adalah tentang digital currency. Ya. Mungkin nggak ada hubungannya dengan COVID, nggak ada hubungannya ini, tapi ini juga lagi trending ya, karena memang sangat relevan ya dengan situasi saat ini. Nah, pertanyaannya sebetulnya how Islamic finance views the digital currency. Ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ya ada USD coin dan lain-lain. Mungkin kita akan berganti slide ya. Saya akan Oke, sudah nampak slide yang baru ya, yang lain ya? Iya, sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, ini yang dalam surat undangannya ya diamanahkan, dan juga dari komunikasi saya dengan Dr. Retno ya, dari pihak UPB, yaitu bahasa cryptocurrencies atau digital currency ya, dari pandangan perspektif Islam. Saya yakin beberapa dosen di UPB memiliki pandangan-pandangan juga ya, karena sudah mengkaji juga, jadi boleh jadi ini sekedar tambahan khazanah saja pemikiran. Belum tentu juga apa yang disampaikan ini benar ya, atau juga belum tentu ini salah. Jadi ini sekedar tambahan keilmuan kita ya di dalam ekonomi dan keuangan Islam ya. Nah, sebelum berangkat kepada kesimpulan ya, saya ingin kita biasa kalau membahas sesuatu itu, kalau dari definisi dan dasarnya itu akan lebih enak ya dalam mengambil kesimpulan nanti ya. Jadi kita bahas dulu dari definisinya, apa itu cryptocurrency ya. Cryptocurrency, kata nanti ke depan mungkin saya singkat CC saja ya dalam slide ini ya. Ini adalah uang digital ya, yang dibuat dengan tingkat keamanan sangat tinggi ya, yang disebut dengan cryptography technology ya. Nah, kalau saya boleh highlight ya keywords-nya pada definisi yang pertama, itu adalah pertama digital money.
Jadi yang namanya cryptocurrency dia mesti digital money. Kalau digital money maknanya tidak ada physical, ya. Dia tidak ada bentuk fisiknya. Oke. Itu dulu, ya. Kemudian keyword yang berikutnya dalam definisi ini adalah is made highly secure, ya. Jadi digital cryptocurrency ini memang dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, ya. Tingkat keamanan yang sangat tinggi, ya. Dari apa? Dari kalau ada potensi-potensi di hack, ya. Tapi kalau dari mati lampu nggak aman tuh dia, ya. Tapi kalau dari di hack oleh hacker misalnya, memang mungkin pada level tertentu dia masih aman. Cuman kalau listrik mati, nah ini lain cerita, ya. Oke. Yang kedua, cryptocurrency itu decentralized. Kalau decentralized, ya. Ini saya highlight ya sebagai keywordnya supaya kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama tentang ini. Decentralized itu maknanya tidak ada yang ngatur, ya. Dia nggak ada yang ngatur. Tidak ada satu authority yang bisa mengatur, pertama, berapa banyak dia diciptakan, yang kedua, kepada siapa disebarkan. Nah, ya, itu jadi keyword yang ketiga, decentralized. Ya. Based on blockchain technology. Nah, ini blockchain technology kembali kepada highly security. Ya, jadi blockchain ini termasuk teknologi yang sangat aman. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan ada tiga sebetulnya, tiga keywordnya kalau gitu. Pertama dia digital, kedua dia highly secure daripada hackers, ya. Pada tingkat tertentu, ya. Karena sudah terjadi kasus di mana e-wallet untuk Bitcoin itu kemudian dibobol oleh hackers. Ya. Yang ketiga adalah decentralized, maknanya nggak ada yang ngatur. Oke, ya. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, rumah tangga di rumah nggak ada yang ngatur. Ya. Nah, jadi seperti itulah kondisinya. Jadi nggak ada orang yang didengar, yang nggak ada yang jadikan panutan dalam hal ini. Oke. Nah, jadi itu dulu ya pemahaman tentang apa itu cryptocurrency. Ya, sehingga nanti kalau mau diturunkan hukumnya, itu mudah-mudahan sama kita pikirannya, gitu ya. Nah, sebuah cryptocurrency, ini kembali tadi ya, ini definisi-definisi yang lain. Jadi saya coba kumpulkan berbagai macam definisi. Intinya sebenarnya sama ternyata. Kalau mau saya ambil keywords-nya, kata kuncinya sama. Digital asset, decentralized, dan blockchain. Blockchain ini merujuk kepada high tech, ya, high tech security, ya, tingkat keamanan teknologi, ya. Nah, pandangan beberapa expert mengatakan bahwa blockchain ini, ya, dan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan blockchain ya will disrupt many industries. Ya, dia akan mengganggu, bukan cuma mengganggu, mungkin akan buat collapse ya beberapa industri, termasuk yang paling terkena adalah industri finance, ya, keuangan, ya. Nah, and law, ya, hukum, ya, ini mungkin dalam hal ini industri hukum nih maksudnya misalnya kan teman-teman mungkin sudah melihat adanya dokumen-dokumen yang leak, ya, yang dibocorkan oleh beberapa orang tertentu, ya. Ini tentunya memang disrupting law, ya, karena mungkin bagi sebagian orang hukum itu adalah bisnis, ya, gitu ya. Hukum bisnis, orang tidak bersalah jadi bersalah, ya. Orang yang bersalah jadi tidak bersalah, ya. Orang yang sebetulnya kepemilikannya benar, ya, tapi karena dengan lawyer yang begitu hebat, ya, dibayar begitu tinggi, kepemilikan itu bisa beralih ke orang yang menginginkannya. Yang ini dari jauh-jauh hari, ya, bahkan dari 1.500 tahun yang lalu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Udah diperingatkan oleh Allah. Ini ada nih kejadian begini, bahwa mengambil harta orang lain dengan cara batil, yaitu dengan cara membawanya ke hukum. Dia tahu itu bukan hartanya, tapi dibayarnya lawyer, ya, yang begitu hebat, sehingga harta itu beralih kepada dia. Dia pikir ini sesuatu yang canggih, yang baru dilakukan pada abad modern seperti ini. Dia belum membaca Al-Quran, berarti bahwa itu sudah ada sejak zaman dulu yang model-model seperti ini. Kita hanya mengulanginya saja. Ya. Baik. Kemudian, bagaimana sebetulnya cryptocurrency ini bekerja? Okay.
Nah, unlike the US dollar or the euro, maksudnya fiat money yang kita ada sekarang, ya, karena dia decentralized, maka there is no central authority that manage and maintains the value of cryptocurrency. Jadi nggak ada yang ngatur nih berapa nilai tukarnya, berapa banyak yang dikeluarkannya, itu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang apa namanya ngontrol. Ya. Instead, these stocks are broadly distributed among cryptocurrencies users via the internet. Ya. Jadi semua apa bisa menentukan. Ya. Nah, kalau berbicara tentang cryptocurrency, Bitcoin particularly, ya khususnya Bitcoin, ya, nah ini orang akan refer kepada satu nama, tapi nggak ada yang pernah tahu orang ini manusia kah, tim kah, apa ini nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi apa namanya Satoshi Nakamoto tahun 2018 ya describe cryptocurrency or Bitcoin as an electronic payment based on cryptographic proof instead of trust. Ya, jadi apa namanya biasanya ini orang-orang yang memang sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap sebuah sistem gitu ya. Nah kemudian walaupun apa namanya evidence ya itu sangat bagus sekali sebetulnya ya gitu karena dalam Islam juga kita memerlukan evidence ya. Jadi kalau mengkaji kembali kepada fikih ya, dalam fikih itu lebih baik kita melepaskan orang yang bersalah tetapi kurang bukti ya, tetapi daripada menghukum orang yang tidak bersalah gitu ya. Karena efeknya akan lebih dahsyat kepada society, masyarakat ketika hukum itu menghukumi orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kalau hakim yang memahami fikih dia akan berpikir seperti itu, bukan menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Baik, ini tadi masih sebetulnya apa namanya pengertian ya definisi tentang bagaimana cryptocurrency bekerja ini kembali kepada definisinya. Pertama tidak ada central authority ya karena dia decentralized ya. Kedua mereka menggunakan evidence proof ya daripada trust ya gitu. Nah, proof itu yang kemudian apa namanya comes in the form of transactions that are verified and recorded in a form of program called a blockchain. Nah, ini apa namanya? Blockchain is an open distributed ledger atau database that records transaction in code ya. Dalam prakteknya seperti checkbook ya. That is distributed across countless computers around the world. Jadi begini, blockchain ini bagi society yang terlibat gitu ya, setiap unit komputer itu akan memiliki kopi ya, daripada buku ini. Jadi buku ini disebarkan ke seluruh unit komputer yang ada dalam society-nya. Ya. Kemudian setiap transaksi yang ada itu akan dicatat seperti halaman, misalnya halaman 1 transaksi tanggal sekian 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 ya. Nah, kemudian apa namanya? Kertas-kertas ini itu di-compile ya, dijadikan satu kemudian dihubungkan dengan sebuah rantai. Jadi kalau ada yang pernah melihat mungkin sebagian juga tahu ya buku yang ada spiralnya tuh, ya, koneksinya adalah spiral. Nah, itu kurang lebih lah itu teknologi blockchain seperti itu. Ya, hanya blockchain ini invisible, dia nggak kelihatan gitu. Ya, jadi halaman per halaman itu dihubungkan oleh spiral itu ya. Nah, itulah teknologi blockchain sebetulnya. Dan setiap unit komputer yang dalam society itu, dalam komunitas itu memegang kopinya. Nah, sehingga tidak mungkin terjadi yang namanya pembohongan. Nah, the entire book is called blockchain ya. Dengan blockchain ini everyone who uses cryptocurrency has their own copy of the book to create a unified transaction record. Ya. Nah, untuk mencegah penipuan, to prevent the fraud, each transaction is checked using one of two main validation techniques. Ya. Jadi bagaimana nih untuk ngeceknya apakah notes ya, catatan-catatan di setiap halaman ini benar atau tidak? Nah, itu kalau dalam teknologi ini dikenal dengan istilah proof of work atau proof of stake. Ya. Yang dimaksud dengan proof of work adalah each participating computer, jadi setiap komputer yang ikut dalam society itu, ya, karena nggak semua komputer tentu saja, ya. Nah, often referred as a miner, jadi orang-orang yang dikenal sebagai penambang, ya, Bitcoin ini, ya, itu menyelesaikan mathematical puzzle, persoalan matematik yang sangat rumit, ya,
Sehingga apa namanya, ketika ia menyelesaikan persoalan matematik yang rumit itu, dia dikasih reward, dikasih hadiah, gitu ya. Nah, hadiahnya itulah komponen daripada Bitcoin. Kadang-kadang seperempat Bitcoin, ya, atau 1/25 Bitcoin, ya, gitu. Nah, itu reward yang diberikan. Proof of work-nya adalah itu tadi, dia menyelesaikan, ya, bukti yang dia kerja itu adalah dia telah menyelesaikan persoalan matematika itu, ya. Nah, ini banyak orang yang kemudian coba apa namanya menjadi apa istilahnya penambang, ya, Bitcoin, ya, Bitcoin miner, ya, menjadi penambang Bitcoin, tapi kemudian gagal, ya. Sebab apa? Sebab persoalan matematik yang diberikan itu bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan otak biasa, gitu ya. Bahkan komputer pun memerlukan masa, kadang-kadang 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, dan memerlukan server komputer yang bukan super server biasa, gitu ya. Jadi mereka merasa ini, kalau bahasa Melayunya, berbaloi, ya, worth it, apa namanya, setimpal lah, ya, setimpal dengan kerjanya, maka mendapatkan apa namanya sebagian daripada Bitcoin. Walaupun kemudian, ya, after considering the cost of power and computing resources, ya, ternyata apa, kalau dari penelitian ini, ya, dari penelitian apa namanya yang dilakukan oleh beberapa jurnal, ya, in practice, pada prakteknya, ya, the miners, ya, para penambang itu barely break even, ya. Kebanyakan mereka itu apa, impas gitu, karena bayar listriknya, kemudian beli komputernya mahal, bla bla bla, dia bisa menyelesaikan apa persoalan matematiknya hanya sekian, sehingga nilai Bitcoin yang didapatkan dengan nilai yang dia mesti bayar, ya, listrik, apa segala macam, mungkin termasuk dia nggak mandi gitu kan, beli parfum dan lain-lain gitu ya. Nah, itu semuanya apa namanya ternyata dari hasil penelitian ini majority-nya itu impas aja, kalau nggak rugi gitu. Ya. Kenapa? Karena dia bukan satu-satunya penambang, di Indonesia aja udah berapa tuh, ya. Brunei yang kecil aja udah berapa gitu ya. Kemudian di tempat lain, ya. Dan itu pun semuanya tidak semua dapat gitu, ya. Nah, yang kedua, cara untuk dia mendapatkan reward Bitcoin itu dengan cara proof of stake, ya. Nah, to reduce the amount of power necessary to check transaction, jadi proof of stake itu datang kemudian, ya. Nah, apa namanya tujuannya adalah untuk mereduksi apa namanya ialah penggunaan electricity, ya, listrik yang besar itu, ya. Nah, untuk mendapatkan cryptocurrency ini mereka melakukan proof of stake, ya. Nah, with proof of stake, the number of transaction each person can verify is limited by the amount of cryptocurrency they are willing to stake, yeah, or temporarily lock up in a communal safe for the chance to participate in the process. Jadi proof of stake ini ini istilah keren aja gitu ya. Istilah kita mah sebetulnya judi gitu, ya. Jadi dia menaruh dulu itu. Oke, saya punya Bitcoin apa namanya separuh Bitcoin, ya, setengah, ya, bukan satu. Kalau satu sekarang mahal sekali. Orang punya setengah aja udah jadi jutawan mungkin, ya, gitu. Jadi apa namanya dia meletakkan itu. Nah, each person who stake crypto is eligible to verify transaction. Jadi hanya yang sudah punya kripto, ya, dan juga berani untuk bertaruh dengan kriptonya, itu yang dibolehkan untuk verifying transaction, gitu. Nah, ya. Jadi ini cara baru lagi, ya, untuk mengurangi apa penciptaan kripto yang baru, ya. Karena nanti akan kita bahas jumlah cryptocurrency itu bukan 2, bukan 3, bukan 10, tidak kurang dari 4.500 jenis cryptocurrency, ya. Nah, if a stake owner, sometimes called validator, is chosen to validate a new group of transaction, they will be rewarded with cryptocurrency. Nah, jadi bagi orang-orang terpilih saja yang bisa, jadi mereka sudah meletakkan itu, misalnya saya punya sekian, nggak semua pun mendapatkan bagian.
gitu ya. Nah, ini untuk proof of stake ya. Minta maaf nih, saya coba untuk meringkas lebih ini ya. Oke. Baik. Yang berikutnya adalah namanya the role of consensus ya di dalam kripto ya. Nah, both proof of stake and proof of work rely on consensus mechanism to verify transaction. Maksudnya apa? Maksudnya mereka akan diverifikasi oleh komunitasnya ya, bukan 1-2 orang, oleh komunitasnya ya. This means will each uses individual users to verify transactions. Each verified transaction must be checked and approved by the majority of ledger holders. Ya. Jadi komunitasnya yang akan verifikasi. Nah, sebagai contoh, a hacker couldn't alter the blockchain ledger unless they successfully got at least 51% of the ledgers to match their fraudulent version. Ya. Jadi untuk seseorang itu bisa melakukan modifikasi ya atau istilahnya pemalsuan, dia mesti memiliki 51% minimal ledgers-nya itu tadi. Ledgers itu maksudnya yang tadi yang halaman-halaman pada buku kita tuh, kemudian disatukan tadi ya. Nah, the amount of resources necessary to do this makes fraud unlikely. Ya, karena menjadi 51% itu hampir nggak mungkin gitu ya, karena terlalu banyaknya orang yang terlibat di situ gitu. Nah, sehingga diperlukan konsensus ya dalam hal ini. Baik, ini tadi yang saya sampaikan, tidak kurang dari 4.500 kripto yang ada sekarang ya. Nah, blockchain technology is open source, meaning any software developer can use the original source code, create something new within it ya. Karena ini terjadi sebab teknologi blockchain ini memungkinkan untuk seseorang menciptakan cryptocurrency yang baru. Nah, berdasarkan saya kutip dari coinmarketcap.com ya, Mei 2021, Bitcoin memang yang paling besar market value-nya ya, 826 billion. Ya, bayangin 826 billion untuk sesuatu yang nggak pernah terlihat. Ya. Kemudian Ethereum, ya, Binance Coin, ya, Cardano, ya, Dogecoin. Ya, ini 5 top 5 lah untuk cryptocurrency. Ya. Nah, pertanyaannya nih bagi yang ingin tertarik gitu kan, gimana sih caranya investasi? Saya kasih tanda kutip karena nanti akan saya berikan opini saya ya terkait apakah dia sebetulnya cryptocurrency forex market itu investasi atau yang lain gitu. Ya. Baik. How to invest in cryptocurrency? Cryptocurrency can be purchased on peer-to-peer networks and cryptocurrency exchanges such as Coinbase and Binance, ya, atau Binance. Jadi sebagai seorang biasa, bukan miners, ya kita nggak bisa membuat sendiri cryptocurrency. Kita mesti beli, ya. Beli dari mana-mana lah, banyak sekali di internet itu yang menawarkan. Asal hati-hati ya. Hati-hati yang seperti ini kan orang-orang yang memang ingin kaya cepat ya. Jadi orang yang ada di tempat-tempat seperti ini biasanya cuma 2, dia kebanyakan duit atau dia nggak ada duit sama sekali ya. Orang tengah-tengah macam saya ini biasanya duitnya nggak banyak tapi juga nggak kekurangan, itu biasanya mencoba menghindari yang seperti ini. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, but keep in mind that buying individual cryptocurrencies is a little like buying individual stocks. Since you are putting all your money into one security, you take on more risk than if you spread it out over hundreds or thousands. Ya. Karena banyaknya jenis cryptocurrency, ya, biasanya kalau dalam teknik investasi itu kan kita diversifying, ya. Kita mencoba untuk mendiversifikasi, jangan sampai seluruh uang kita itu di satu tempat. Bahaya kalau terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ya, sekali dia rugi, habis semuanya. Maka sarannya biasanya orang-orang itu kalau mau beli, ya beli yang lain-lain. Jangan cuma Bitcoin saja. Ya. Tapi beli juga yang lain. Okay. Itu caranya. Nah, pertanyaannya, should you invest in cryptocurrency? Perlu nggak sih kita investasi di cryptocurrency? Oke. Nah, yang perlu dipahami pertama, cryptocurrency is a highly speculative investment with the potential for intense price swing. Ya.
price swing ini harga yang swing lah, yang mengayun gitu. Maksudnya kadang dia tinggi sekali, kadang-kadang dia menyentuh bottom ya sampai kepada dasarnya gitu. Ya. Nah, for example, Bitcoin has nearly doubled in value over the last year, reaching a price over 18,000 in November 2020. Di November 2020 harganya ya, per Bitcoin itu 18.000. It's also drastically lost value in the same year like when it bottomed out under 5,000 ya per Bitcoin ya. Jadi di tahun yang sama harganya itu pernah sampai 5.000 gitu ya. Nah, even Bitcoin recent high yang sekarang kan 18.000 nih, itu masih lebih rendah daripada pada tahun 2017 yang mencapai 20.000, bahkan kemudian mencapai 50.000 ya US dollar. Nah, situasi seperti ini 5.000, 18.000, 20.000, 15.000. Nah, all of this to say cryptocurrencies, unlike most established currency, can be very volatile. Dia sangat volatile, ya, sangat rapuh, ya, sangat rapuh terhadap faktor-faktor yang tertentu. Ya. Nah, rules-nya kalau di dalam finance, ya ini bagi orang yang suka investasi, tapi investasi yang aman sebetulnya, something that drops by 50% is not suitable for anything but speculation. Nah, orang bilang boleh, saya investasi di cryptocurrency. Anda bukan investasi, tapi Anda sedang berspekulasi. Anda berharap nilainya akan terus naik, ya, dan naik, padahal nilainya itu swing, ya, berayun. Kadang tinggi sekali, kadang sampai bawah, sampai menyentuh bottom, ya, dasarnya. Gitu ya. Sehingga saya personally, kalau kebetulan di sini juga saya mengajar investment, ya, di School of Business and Economics, dan juga Islamic Capital Market. Biasanya sudah student tuh yang postgraduate ya, master ya, ataupun undergraduate, kalau nanya biasanya sini karena pakai bahasa Inggris ya, biasanya nanya sir misalnya gitu kan, should I invest in forex market, should I invest in, saya bilang whatever is drop or increase by 50% or more is not suitable for investment but speculation. Jadi I will never recommend, saya tidak akan pernah merekomendasikan ya teman-teman yang saya kenal atau mahasiswa untuk investasi di tempat-tempat yang seperti ini. Karena ini jelas bukan investasi, ini gambling, ya, ini spekulasi. Ya. Baik. Nah, sekarang ada orang yang berargumentasi, tapi kan cryptocurrency itu mata uang. Ya. Oke, kalau dia mata uang, mari kita sama-sama discuss, ya, karena mata uang itu memiliki sifat ya, atau kriteria. Nggak bisa sembarangan, ini jadi mata uang, itu jadi mata uang, gitu ya. Yang pertama, mata uang itu harus diterima oleh society, accepted widely. Ya. Nah, apakah kemudian cryptocurrency ini dapat diterima? Ya. Nah, it is quite accepted by people on their own free will, though it has no intrinsic value. Pada sebagian orang diterima. Ya. Nah, kita tidak boleh juga negatif judgment. Ya, memang faktanya adalah ada komunitasnya yang menerima cryptocurrency sebagai sebuah mata uang. Ya. Walaupun dia tidak memiliki intrinsic value, nilai intrinsik. Ya, karena jangankan nilai intrinsik, batang hidungnya aja nggak pernah kelihatan gitu. Ya nggak ada. Ya. Kita bicara intrinsik itu kalau ada barangnya, ini nggak ada barangnya. Ya. Jadi emang nggak ada intrinsic value sama sekali. Ya, artinya apa? Bisa saja kalau di shutdown komputer, ya ada orang iseng ke bawah Samudra Pasifik, dibom Samudra Pasifik, maka seluruh jaringan dunia habis. Ya, itu yang billion itu udah nggak ada nilai sama sekali, hilang begitu saja di laptop masing-masing. Ya. Nah, baik, kemudian divisible, being an electronic currency, it is easily divisible. Ya, tentu saja ya kalau divisible itu seperti uang kita kan dari Rp1.000 bisa jadi dipecah jadi 2, 500 jadi koin, ya itu divisible. Electronic currency bisa, tentu saja bisa, itu lebih bisa lagi. Ya. Kemudian homogeneous, ya, homogeneity. Being an electronic currency, it is effectively homogeneous. Ya tentu saja. Ya. Homogeneous itu seperti misalnya kalau di Indonesia ya rupiah, semua rupiah, yang berlaku ya rupiah, homogeneous. Gitu ya. Kalau di Brunei yang berlaku Brunei dollar, ya, dan seterusnya. Singapura dollar kan baik. Kemudian durable, ya, being stored as electronic bytes in a distributed ledger, it is highly durable. Tentu saja, ya. Boleh kemana-mana ya, nggak mesti ada di kantong. Kadang kalau yang namanya electronic currency ya dia ada di handphone, ya ada di
laptop dan di mana-mana. Mobile tentu saja juga mobile ya. Kemudian rare ya. The issuance is through mining processes that make certain cryptos are rare ya. Dia sesuatu yang tidak common ya, walaupun nanti akan saya argumentasi juga ya bahwa sesungguhnya dia tidak common, dia tidak rare, dia very common. Kenapa? Karena orang yang ada di Indonesia bisa mencetak Bitcoin, bukan mencetak ya, menambang Bitcoin yang sama seperti orang yang ada di Afrika misalnya. Artinya ujung dunia ke ujung dunia bisa menambang Bitcoin yang sama. So it's not necessarily rare. Ya. Kemudian stable value, nilainya yang stabil ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, the fluctuation are the extreme. Ya. Jadi ini bukan dibilang stabil, ya bahkan juga bukan dibilang berfluktuasi seperti uang rupiah. Ini bukan fluktuasi lagi, ini extremely volatile. Ya. Jadi sangat sensi gitu ya dengan hal-hal yang tertentu gitu. Nah dari sini ya kemudian bisa disimpulkan apakah ia termasuk good money ya, uang mata uang yang bagus atau tidak. Baik, orang kemudian biasanya akan bertanya-tanya, oke, sekarang kita head to head saja antara fiat money dengan cryptocurrency, uang rupiah kita, uang Brunei dollar ya, uang kertas dengan cryptocurrency. Yang pertama, apakah dia asset back? Uang kertas enggak, cryptocurrency juga enggak. Ya. Contohnya misalnya national currency notes, coins, e-money ya rupiah, ringgit dan lain-lain. Cryptocurrency contohnya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Kemudian siapa yang mengeluarkan fiat money? Central bank. Ada authorized body in a country. Ya. Jadi ada institusi yang diberikan otoritas ya untuk mengeluarkan dan juga mengontrol. Sedangkan cryptocurrency nggak ada. Dia private individual saja. Ya, tadi saya sampaikan di Indonesia orang miners bisa menghasilkan Bitcoin, di Italia juga bisa, di kutub selatan, kutub utara juga bisa. Ya. Jadi dia private individuals. Ya. Nggak ada yang ngontrol berapa banyak dikeluarkan. Ya. Kemudian secure from counterfeit. Ya. Kalau fiat money low, ya kita dengar banyak uang palsu kan. Bukan tidak aman, tapi ya lower security lah, compare dengan cryptocurrency, very high. Ya. Memang dalam hal ini, dalam security wise, ya memang cryptocurrency lebih aman. Ya. Kemudian asset or liability, dia berupa aset atau berupa liability. Ya. Nah, fiat money liability of the issuer. Makanya kalau uang rupiah yang kita pegang, uang kertas itu sebenarnya konsep IOU yang dalam financial management, financial market biasanya sudah dipelajari ya konsep IOU. Jadi IOU itu setiap uang kertas yang kita pegang itu ada deklarasi hutang Bank Indonesia kepada antum semua. Antum pegang 5.000, maknanya Bank Indonesia berhutang 5.000 gitu ya kepada antum. Dan hutang itu bisa ditransfer ya kepada pedagang di mana antum beli nasi misalnya dan seterusnya. Nah, itu liability of the issuer. Sedangkan cryptocurrency not liability of anyone, it is a digital asset. Ya, jadi kalau kalau digital currency dia bukan liability siapa-siapa. Ya, memang setelah diciptakan dia jual dah selesai gitu. Ya. Kemudian regulator, kalau fiat money central bank, kalau cryptocurrency tidak ada. Garantor, ya tadi karena dia liability daripada central bank, maka garantornya adalah central bank, pemerintah. Ya. Kalau cryptocurrency tidak ada tuh, no ownership, no guarantor, high risk and uncertainty. Maksudnya apa? Kalau sudah jual beli terjadi, gitu kan, cryptocurrency, kemudian internet mati. Ya. Misalnya seperti yang terjadi di Cina, mati listrik selama 1 minggu, sebulan lalu ya, kalau tidak silap ya. Kerugiannya bisa pertama menurunkan nilai Bitcoin itu sendiri, kemudian orang sampai rugi, total kerugian sampai 2 sekian triliun US dollar gitu ya. Itu gara-gara mati lampu tuh. Ya. Itu comparison dengan fiat money. Sekarang kalau comparisonnya dengan commodity money, saya ambil emas sajalah misalnya biar simple ya. Gitu. Nah, lihat di sini ya pergerakan nilai Bitcoin dengan nilai emas ya. Emas lebih stabil. Ya, stabil walaupun dia ada
fluktuasinya, tapi fluktuasinya masih di apa namanya di di sekitar garis rata-rata gitu ya. Nah, itu standar deviasinya saja ya pergerakan dia. Ya, sedangkan Bitcoin ini sangat tidak stabil ya pergerakan seperti ini. Ya. Nah, beberapa concern ya yang bisa dijadikan apa namanya isu. Yang pertama, no one knows who Satoshi Nakamoto is. Jadi nggak ada yang tahu siapa nih Satoshi Nakamoto. The person behind the cryptocurrencies, particularly Bitcoin ya, software. Hence, there is no one actually taking responsibility when the system is collapsed. Jadi karena nggak ada yang tahu dia siapa, apakah dia individu ataukah dia tim, ya, sehingga kalau sistemnya collapse nanti, ya, suatu saat sistem ini collapse, ya walaupun kecil kemungkinan, tapi tidak berarti tidak mungkin, ya, maka nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi uang sebanyak 250 billion atau triliun itu hilang begitu saja. Ya. Kemudian Bitcoin and other cryptocurrencies are issued privately, ya, dan dia dikeluarkan oleh orang biasa gitu ya, private. Ya, hence it is expected to have hundred or even thousands. Makanya sampai sekarang ada tidak kurang dari 4.000. Assalamualaikum Pak, suaranya hilang. Baik teman-teman, kita tunggu sebentar. Ini sedang terkendala suara daripada tempat tadi. Assalamualaikum Mbak. Oke, teman-teman, saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Di teman-teman suara Bapak kedengaran? Nggak ada, Bang. Oh iya, sebentar ya, mohon di. Suaranya hilang. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya sampaikan sebagaimana yang saya sampaikan di ruang chat. Teman-teman silakan mempersiapkan pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab akan dipersilakan untuk bertanya. Ada dua cara untuk bertanya, bisa nanti bertanya langsung dan juga bisa melalui chat. Jadi teman-teman tulis pertanyaannya, nanti akan saya bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh pemateri. Atau teman-teman bisa raise hand, angkat tangan di Zoom ada tools untuk raise hand. Nanti teman-teman bisa raise hand dan sampaikan pertanyaannya secara langsung setelah moderator mempersilahkan. Kita masih menunggu untuk Bapak Dr. Muhammad Abduh, sepertinya sedang terkendala voice. Assalamualaikum, Mbak.
Mungkin dari panitia bisa minta tolong untuk menghubungi melalui WA atau media lain. Oke, baik teman-teman, sembari menunggu karena memang sedang terkendala koneksi, kita akan ada kuis terlebih dahulu. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya Allah, berapa lama saya ngomong sendiri jadinya tadi? Mungkin sekitar 5 menit. Ya Allah. Iya. Apa namanya? Karena saya pakai iPad ya. Jadi di saya masih jalan terus recordingnya. Ternyata udah nggak ada ya. Sampai mana tadi terakhirnya? Terkait yang Lupa juga. Coba masih saya share jalan. dulu ya. Uh, Slide-nya masih jalan? Iya, tadi slide-nya jalan, barusan terputus. Saya sempat sapa tadi karena memang suaranya sudah hilang. Sebentar ya, saya coba share lagi. Oke. Ini terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Tadi sampai sini kah? Concern about cryptocurrency. Terkait pencipta dari currency. Sampai ini, Bang. Ini? Ya. Setelah gold. Nah, ya. Ini ya? Iya. Oke. Kalau itu saya cepat saja lah ya. Ya Allah. Untung di WhatsApp. Kalau enggak, saya ngomong terus sendirian. Baik. Jadi pertama ya, concern-nya kalau saya pribadi ya terkait cryptocurrency, yang pertama, tidak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto ini yang menciptakan software ini, sehingga kalau dia collapse, kita nggak tahu kepada siapa kita harus mencari keadilan, tanda kutip gitu ya. Yang kedua, Bitcoin dan cryptocurrency yang lain itu kan dikeluarkan oleh individual, privately, ya, sehingga tentu saja akan terjadi banyak sekali. Sudah dilihat bahwa ada 4.000, tidak kurang dari 4.500 jenis cryptocurrency ya selain Bitcoin yang ada sekarang. Nah, kalau itu dilegalisasi, legalize ya, ini akan menciptakan inflasi sebetulnya. Ya, bisa dibayangkan kalau setiap orang menciptakan mata uangnya sendiri kan aneh. Kalau sekarang sudah ada 4.500 jenis cryptocurrency. Ya. Nah, kemudian what happened? Memang orang akan mengatakan bahwa blockchain itu hampir tidak bisa ditembus oleh hackers. Oke, memang seperti itu. Tapi orang kan menyimpan uangnya itu di e-wallet. Ya. Nah, e-wallet ini kan bukan dari blockchain. Gitu ya. Nah, ini orang nyimpannya di mana ya, di mana. Nah, e-wallet ini mungkin masih ada potensi untuk dijebol. Ya. Nah, kalau ini terjadi, ya kemudian kepada siapa kita komplain, ya. Karena apa? Karena nggak ada yang mengatur ini distribusi cryptocurrency ini. Dia berjalan sendiri saja, gitu. Nah, yang seperti ini akan menciptakan situasi gharar, ya, gharar atau gharar fahish, ya, yang gharar berat, ya. Kalau gharar ringan, gharar yasir itu kan gharar yang memang embedded. Kenapa dia dibolehkan? Karena dia embedded, nggak bisa dilepaskan. Nah, kalau yang gharar fahish ini adalah gharar yang dibuat-buat. Dia bisa dihindari sebetulnya, tapi dibuat-buat. Maka gharar yang seperti ini yang diharamkan, gitu ya. Maaf. Nah, ini mungkin kesimpulan yang bisa saya sharing. Yang pertama, apa Islamic view daripada cryptocurrency? Ya, boleh jadi pendapat ini berlainan dengan pendapat para dosen, ya, yang ada di sini, juga pendapat teman-teman. Nggak apa-apa, kita open for discussion. Ya. Jadi, kira-kira kalau mau dibuat matriksnya sebuah mata uang itu seperti ini, ya. Ada accepted by people on their own free will. Jadi masyarakat tuh menerimanya berdasarkan konsensus masyarakat. Ada yang diterima oleh masyarakat karena legal tender, karena pemerintah bilang ini harus dipakai. Ya. Nah, ada yang ditolak oleh pemerintah, oleh people. Ya. Jadi orang menerima their own free will karena keinginan mereka, orang menerima karena diminta oleh pemerintah, dan orang yang ditolak oleh masyarakat. Itu dulu ya. Kedua, ada kategori memiliki intrinsic value dan no intrinsic value, ya. Gitu. Jadi dia punya intrinsic
nilai pada dirinya sendiri, ada juga yang tidak punya nilai, dirinya nggak punya nilai sama sekali, gitu ya. Nah, dalam hal ini, yang dua pertama ini, ya, ini allowed by Sharia scholars, boleh, ya. Dalilnya ada jelas, ya, apa namanya, tentang mata uang itu, ya. Jadi apa namanya, masyarakat boleh karena keinginannya sendiri, atau masyarakat menerima juga karena diperintahkan oleh ulil amri, ya, pemerintah mereka, gitu ya. Nah, kemudian ada intrinsic value dan no intrinsic value. Sesuatu yang memiliki intrinsic value itu lebih adil. Kenapa? Karena barangnya sendiri itu memiliki harga. Contoh misalnya emas, ya. Nah, satu gold coin itu misalnya 4,25 gram emas, ya. Itu apa namanya, memiliki intrinsic value gitu. Walaupun dia nggak jadi duit, emas itu masih diterima oleh manusia yang lain, ya, oleh masyarakat, ya. Sedangkan yang no intrinsic value, yang tidak ada nilai intrinsiknya, allowed by scholars on the basis of maslahah, ya. Jadi para ulama menerima ini karena basisnya maslahah, gitu ya. Kita ingin apa namanya, kebaikan untuk umat yang lebih besar, gitu, ya. Nah, dari sini yang rejected by people otomatis nggak bisa dijadikan sebagai mata uang. Misalnya mobil jadi mata uang, ya nggak bisa karena masyarakat nggak mau. Besi gitu ya, besi biasa atau iron ini misalnya juga di-refer kepada misalnya ya segala terbuat dari besi yang nggak diterima gitu ya. Kemudian laptop, yang walaupun dia punya intrinsic value, laptop itu kalau dijual ada nilainya gitu, tapi dia nggak bisa jadi mata uang, ya. Kemudian yang tidak ada intrinsic value, community fiat currencies, ya. Nah, ini ditolak oleh masyarakat. Misalnya di sebuah masyarakat transaksi menggunakan batu. Nah, batu kan nggak ada intrinsic value, ya. Batu biasa maksudnya gitu. Dan orang juga nolak, ngapain saya bertransaksi pakai batu? Nah, kalau gitu nggak bisa dia jadi mata uang. Kemudian cryptocurrency yang gagal dari 4.500 lebih itu banyak sekali yang gagal dan orang nggak mau, gitu ya. Nah, sekarang peluangnya tinggal 4 kalau gitu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kuadran nih, ya. Nah, kuadran yang accepted by people on their own free will dengan no intrinsic value, contohnya ya Bitcoin, cryptocurrency, ya, dia private virtual currencies gitu. Dia diterima oleh manusia atas keinginan manusia itu sendiri, dan dia tidak memiliki nilai intrinsik, ya. Nah, yang seperti ini kalau kita perhatikan nanti ultimately will collapse. Ya, dia akan collapse. Kenapa? Karena nggak ada sokongan sistem, ya. Orang mau berbuat kehendaknya saja. Ya, jangankan di dunia yang besar, ya, di rumah saja gitu ya. Anak mau ke kanan, anak laki-laki mau ke kiri, orang bapak mau ke depan, ibu mau ke belakang. Gimana jadi keluarga? Dia susah, ya. Gitu. Dia akan collapse ultimately, ya. Pada suatu saat dia akan collapse, ya. Nah, many people will lose while some are making huge gain. Ini sudah terjadi, ya. Gitu. Sekarang kita bayangkan saja, orang yang berhasil menambang Bitcoin, ya, itu akan selalu mendapatkan keuntungan dari penjualan Bitcoin-nya misalnya. Dan orang yang membelinya, yang hanya bisa ngebeli, itu dia hanya mengandalkan nilainya itu akan terus naik. Sekali dia turun, dia akan rugi besar, gitu. Nah, jadi dalam pandangan saya, yang ini nggak bisa dijadikan mata uang dalam Islam, gitu. Nah, sekarang berarti tinggal 3 kuadran nih, ya. 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini 3-tiganya dalam pandangan saya bisa dijadikan sebagai mata uang, ya, di dalam Islam, tetapi ya, yang terbaiknya adalah mengikuti hukum yang berlaku di masyarakat itu. Misalnya kalau pemerintahnya menggunakan rupiah, ya pakai rupiah lah. Ya, menggunakan Brunei dolar, pakai Brunei dolar. Walaupun untuk komunitas lebih kecil, yang nomor 1 bisa dipakai. Ya, private dinar, dirham. Kan misalnya contoh, kalau di Malaysia, di Kelantan, gitu ya, mereka sudah mencetak sendiri itu. Dinar Kelantan, dirham Kelantan. Jadi, sesama orang Kelantan, dia bisa bertransaksi menggunakan itu, ya. Tetapi ketika keluar daripada Kelantan di Malaysia, misalnya ketika udah turun ke Kuala Lumpur segala macam, nggak bisa pakai itu. Jadi mesti ditukar lagi balik ke ringgit Malaysia. Ya, saya rasa saya pernah mendengar juga ada komunitas seperti ini di Indonesia, gitu ya. Nah,
Jadi nomor 1 itu ya itu bisa dipakai pada komunitas tertentu. Nah, sedangkan nomor 2 dan nomor 3 ya sovereign dinar dirham dan all national fiat currencies ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai tergantung daripada keputusan pemerintah. Saat ini kita lihat bahwa pemerintah lebih cenderung kepada ini dengan berbagai macam positif negatifnya gitu ya. Walaupun sebagian orang memaksa untuk memakai ini gitu ya. Sovereign dinar dirham gitu. Nah, yang jadi perlu kita pahami adalah jangan sampai kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ya. Ini nggak ada masalah menggunakan poin 2 atau poin 3 itu nggak ada masalah. Bukan berarti menggunakan poin 3 menjadi haram, menggunakan poin 2 menjadi haram. Tidak. Dalam pandangan fikih ya, menggunakan fiat currency atau menggunakan dinar dirham itu tidak ada bedanya selama masyarakat menerima dan hukum bisa ditegakkan berdasarkan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf tadi terputus ya. Dan juga mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dokter. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat menarik dan bisa dibilang masih sangat menggugah. Ini karena memang era milenial dan sekarang masuk zilenial ini banyak dari saya ini termasuk berarti lebih tertarik kepada investasi-investasi yang berhubungan dengan digital memang, baik itu cryptocurrency dan lain sebagainya. Bahkan investasi retail juga sangat berkembang pesat sekarang ini. Baik, ini sudah ada beberapa yang raise hand, Pak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sebentar, mohon maaf. Ada sedikit info. Pak, mohon izin nanti mungkin akan ada satu kuis. Oke. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi Bapak nanti akan ada satu sesi untuk kuis. Pertanyaan dari Bapak yang Bapak sampaikan kepada peserta, nanti yang bisa menjawab akan menjadi pemenang dan mendapatkan souvenir dari panitia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Umi Wahida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kalau saya nggak nyalakan videonya because kita di vlog, jadi takut tidak stable connectionnya. Jadi pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Iman Islamic Boarding School Pahang Bogor. Saya dari tahun 98 kami pesantren gratis, 15.000 santri gratis dari sampai S1 sampai saya nikahkan mereka. Tahun dari 98 sampai 2010 almarhum suami Al Habib Sagaf bin Mahdi bin Syabul Bakar bin Salim pernah dulu ngaji di Tanah Sultan Hasanah beberapa bulan, almost 1 year di sana. Sebelum almarhum meninggal, almarhum berpesan kepada saya, nanti kamu akan mengurus pondok ini. Pondok ini harus sampai kiamat gratis dari tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Ketika kamu punya uang, harus dibagi 3. Sepertiga uang itu harus ditabung dalam bentuk emas batangan. Jangan pernah dalam bentuk dolar US atau dolar Singapura. Karena saya dulunya warga negara Singapura, and then I became Indonesian setelah menikah dengan almarhum suami orang Indonesia. I think I have met you before. You met him, and I remember your name. Yeah. I met you before a few years ago when I was still teaching at IIUM. Okay, you met me in Malaysia. Yeah. No, I met you in Indonesia in one of the programs somewhere in I think Banten or somewhere. So. Yeah, Alhamdulillah. I've been there for more than times, invited by the royal family. And then jadi the problem, jadi ketika almarhum itu sebelum meninggal,
uang itu dibagi tiga. Sepertiga harus di investasi, tapi investasinya bukan dalam bentuk saham, harus dalam bentuk emas batangan. Satu. Terus kedua, sepertiga lagi dipakai untuk operasional, jadi untuk gaji guru, bayar listrik, beli beras dan lain-lain. Sepertiga itu dipakai untuk kita, kalau saya lihat kalau di almarhum Habib itu untuk menghidupkan wakaf-wakaf kami. Jadi kami kan banyak lahan-lahan wakaf, sawah, kebun kopi, hutan kayu di Lampung, dan juga tambang batu bara. Jadi untuk investasi itu uang sepertiga itu harus dipakai untuk, kita kan harus bayar pajak dan yang lain-lain. And then we have to also, misalnya kalau kita harus ada permajaan dan yang lain-lain. Jadi seperti uang dibagi tiga itu, sepertiga harus ditabung dalam bentuk emas batangan, sepertiga untuk operational, dan sepertiga harus diinvestasi tapi dalam bentuk, misalnya saya bangun pabrik, sekarang kami punya pabrik minyak jelantah, cooking oil yang bisa dirubah menjadi biodiesel. Jadi itu yang dipesan sama almarhum. Jadi ketika Bitcoin keluar, cryptocurrency keluar, saya sering diskusi dengan teman-teman di Bank of Indonesia di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah. Bagi saya itu adalah satu jenis judi ya. Dan bagi saya, menurut Pak Associate Professor, why make life difficult for us? Di dalam Al-Quran, Islam, everything is stated. Jelas halal dan haram itu jelas. Jadi bagi saya sebagai umat Islam and sebagai pimpinan umat Islam, and I respect that you are a very humble person. You say that as an academician, what your research doesn't mean that it can be applied to the real life or the grassroots. Itu yang saya respect sekali. Tetapi kan kadang-kadang kita sebagai pimpinan yang membuat akhirnya saya jadi ketakutan gitu. Oke, sekarang saya masih hidup, tapi nanti anak cucu turunan saya, apakah nanti mereka tergiur dengan keluar dari jalur yang sepertiga untuk ditabung dalam bentuk emas batangan, bukan anything else, aku nanti besok-besok mereka tabungnya dalam bentuk cryptocurrency atau yang lain-lain. Dan saya minta tolong Profesor Dr. Muhammad Abdu, please be that kalau ini judi ya jelas judi, dan kalau investasi ya jelas investasi. Kalau kami investasi itu maksudnya pabrik kopi kami bangun, atau kami ke perkebunan kopi atau ke sawah, karena kita fokus, especially di zaman COVID ini, fuel is very important. What is fuel? Fuel is food, energy, water and waste, dan itu bisnis kami. Alhamdulillah 59 business unit sekarang untuk mendukung 11.000 pendidikan gratis berkualitas yang didukung di social entrepreneurship. Mohon maaf, doain dan jazakumullah khairan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Umi Wahidah, Masya Allah. Izin sebentar Bapak Dokter sebelum dijawab. Ini Masya Allah teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu luar biasa, Umi Wahidah. Legend nih. Tadi saya sempat ini nih, langsung kepikiran, ini sepertinya bukan mahasiswa, karena memang nama beliau tidak asing di saya. Assalamualaikum Umi, saya sempat di Nurul Iman yang di Parung Bogor, waktu itu tahun 2015, Masya Allah. Saya jadi gemeteran ini karena kerinduan saya kepada Habib almarhum, Allahumma ghfir lahu. Masya Allah, belum kesampaian untuk balik lagi ke sana untuk silaturahim, untuk berkunjung ke pesantren. Namun ini kali keduanya saya bersama Umi Wahidah, karena sebelumnya beliau sempat mengisi di Sociopreneur di Yayasan Visi Peradaban Foundation, dan saya juga sebagai moderatornya waktu itu. Masya Allah. Jadi Bapak Dokter tadi Umi meminta untuk penegasannya mungkin ya terkait hukum daripada cryptocurrency ini, apakah investasi, karena keabu-abuan itu sangat penting diperhatikan dalam Islam dan sesuatu itu harus jelas. Baik, tafadhol kepada Bapak Dokter. Baik, ya, insyaallah. Ya, pertama-tama mungkin
This is a great honor. Sebenarnya saya sudah ngelihat nama Umi Wahidah tadi, cuman saya nggak tahu kalau itu di Umi Wahidah, jadi saya agak-agak ya, apa namanya, Wahidah. Insya Allah, iya, iya. Terima kasih atas komennya ya, Ustazah ya Umi Wahidah. Terkait dengan penegasan, I think tadi komen saya sudah clear ya, dan saya mencoba sebetulnya memaparkan kenapa sampai saya tidak akan merekomendasikan hal ini kepada student saya dan juga kolega saya ketika mengatakan cryptocurrency sebagai investasi. Tadi poin-poin dalam satu sebenarnya bagaimana saya merasionalisasi. Sebenarnya kalau mau dipukul terus haram kan gitu ya. Nah, cuma kan kalau orang biasa, kenapa haram nih? Ya, kenapa haram? Jelaskan dulu gitu. Jadi tadi sudah saya coba jelaskan, misalnya volatility yang begitu highly volatile ya, sehingga kalau sampai 50% dalam waktu singkat itu sudah bukan investasi, itu namanya spekulasi. Hatta dalam saham sekalipun bisa jadi spekulasi kalau memang niatnya lain ya dari awal misalnya. Walaupun MUI secara hukum sudah mengatakan bahwa trading saham itu masuk dalam kategori yang dibolehkan gitu ya. Tetapi saya personally ya memandang lain lah ya ketika, tapi itu my personal opinion ya. Bukan yang jelas MUI sudah mendiskusikan itu dengan berbagai macam pandangan lah ya. Kembali kepada cryptocurrency ya, jadi memang kalau dalam pandangan saya ya pribadi, ini bukan investasi, ini spekulasi, dan mungkin kalau mau lebih jelasnya ya perjudian ya, gambling ya gitu. Karena pertama dia tidak punya ya, tadilah kalau misalnya gini terjadi hal seperti di Cina kemarin mati listrik di sebuah daerah sampai 1 minggu, kemudian ternyata daerah itu banyak penambang Bitcoin ya, mungkin kalau ada yang pernah dengar beritanya bulan lalu kalau tidak silap ya. Kemudian nilai Bitcoin itu sampai turun ya melebihi 50% gitu. Kemudian orang banyak sampai uang yang hangus karena itu sampai sekian triliun billion US dollar gitu ya. Nah, itu kan public loss gitu ya. Jadi kalau orang-orang akan kehilangan uang ya dengan sesuatu udah nggak jelas gitu kemana, jadi asap saja gitu ya, hilang begitu saja gitu. Nah, jadi kalau ingin penegasan ya fatwa ini berlaku untuk diri saya sendiri ya. Jadi saya menganggap bahwa cryptocurrency itu memang bukan investasi ya, dia seperti spekulasi atau judi ya. Maka saya pribadi dan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya sekiranya gimana nih saya mau beli Bitcoin ya, saya akan mengatakan itu tidak boleh ya, dan jangan ya. Tapi kalau dia masih tetap mau beli kan kita nggak bisa nahan ya Umi ya. Dia mau beli aja gitu. Karena itu uang dia, keputusan dia, dan antara dia dengan Allah lah ketika bagaimana hasilnya. Tapi kalau bertanya kepada saya akan katakan jangan ya, itu judi. Dan terkait dengan investasi itu kepada bentuk yang barakallah ya kepada Umi Wahidah, Ustazah Umi Wahidah dan tim yang bisa menjalankan roda perekonomian yang real ya. Tapi mungkin tidak semua orang juga mendapatkan rezeki dari Allah seperti ya Ustazah Umi Wahidah gitu ya, memiliki skill, kemampuan dan supporting tim yang luar biasa ya. Itu mungkin berkah juga ya dari anak-anak yatim yang dibantu, anak-anak dalam kesusahan yang dibantu. Ya, tapi ada berbagai bentuk investasi lain juga ya, misalnya ya dia berkebun ya, karena kan kalau kita merefer kepada hadisnya, ini mungkin hadis yang cukup terkenal ya dari Riyadhus Shalihin bab 60 hadis terakhir itu ya tentang sedekah ya. Jadi yang ketika seseorang itu dalam hadis itu riwayat Muslim ya, dikatakan dia mendengar awan ya yang menyebut suara di langit yang memerintahkan awan untuk menurunkan airnya di perkebunan Fulan bin Fulan gitu ya. Nah, diikuti oleh orang tersebut dan awan itu betul-betul menurunkan airnya di situ. Padahal di sekelilingnya surrounding itu ada kebun-kebun orang lain gitu.
tapi awan itu hanya menurunkan airnya di kebun orang tersebut. Ya, dicarilah orangnya, ditanyakan kepada dia, siapa nama kamu? Nama aku Fulan bin Fulan. Dan dia terkejut ya karena mendengar namanya sama seperti nama yang dia dengar di langit. Ya. Kemudian ditanyakan, ya aku mendengar seperti ini. Ya, kata yang orang tadi, dia katakan bahwa engkau bertanya seperti itu sesungguhnya karena aku selalu membagi 3 uang yang dihasilkan daripada kebun ini. Yang pertama adalah infak fi sabilillah, dan saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh almarhum Al-Habib, suami Ustazah Umi Wahidah dan Ustazah Umi Wahidah juga sekarang. Sepertiganya untuk fi sabilillah, sepertiganya untuk makan keluarga, dan sepertiganya untuk dikembalikan kepada kebun. Dan kebun itu dalam bentuk investasi dia pada saat itu. Kalau kita mungkin investasinya lain ya. Gitu. Nah, jadi insya Allah ya, kalau ingin penegasan ya saya tegaskanlah bagi saya dan bagi yang mau mendengar ya, itu bagian dari judi seperti apa yang sudah saya paparkan tadi, begitu volatile-nya cryptocurrency ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan detail ya, itu saja. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dokter. Insyaallah mudah-mudahan memberikan gambaran sesuai harapan daripada Umi. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke penanya yang kedua, Bapak. Ini ada Saripudin, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Bapak, ini boleh bertanya sedikit tentang cryptocurrency. Perkenalkan, nama saya Saripudin, saya angkatan 2017, kuliah di kampus Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih untuk moderator udah memberikan waktu saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya Bapak, saya kan main juga Bapak, main kripto ini ya, di peluang Bapak, soal Bitcoin sama Ethereum. Nah, keuntungannya kan saya kan pernah masang tuh Pak, pernah ikut juga dalam kripto gitu, ikut investasi di dalam kripto. Nah, hukumnya kan ketahuan Pak, kalau untuk di mana hukumnya itu haram ya. Ketika kita udah banyak kan di Indonesia ini memakai Bitcoin itu katanya untungnya gede gitu. Ketika kita masang investasi misalnya uang nominalnya lebih besar, keuntungannya lebih besar. Nah, untuk keuntungannya itu Pak, nah yang saya tanyakan itu gimana gitu buat cara pemakaiannya gitu. Pemakaiannya keuntungan kita ini harus kita bagikan atau kita pakai sendiri gitu, karena kan di sini juga kita belum tahu gitu kenapa ada yang namanya the law of playing gitu kan, di situ kan ada hukumnya juga, tergantung dari kepercayaan masing-masing gitu kan, karena di Indonesia ini kan banyak juga agama gitu kan, agama Islam, agama Kristen, agama apa bercampur aduk lah gitu, ada berpaling antara hukum dan haram atau tidak gitu yang diinginkan, karena keputusan MUI sama MUI itu haram ya. Saya pengen minta kejelasannya, lebih baik main atau lebih baik di stop gitu, karena saya pernah main namanya peluang Pak di Bitcoin ini. Lebih baik teruskan atau di stop gitu. Iya. Oke, jadi mungkin pertanyaan itu saja ya, diteruskan atau di stop ya. Simple aja tuh sebetulnya. Ya, apa namanya? Kalau dari MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, gitu ya. Kalau saya pribadi, ini saya tidak memaksakan ke Bapak Saripudin ya, karena ini kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kalau saya mengikut fatwa MUI gitu ya, atau saya membuat fatwa yang lebih strict lagi daripada MUI. Misalnya saya kasih contoh gini, MUI itu sebenarnya memfatwakan bahwa tapi ini berlaku diri saya sendiri ya, memfatwakan bahwa investasi saham itu boleh ya, kan jual membeli saham itu boleh ya. Dan trading saham juga boleh ya. Trading itu berarti paham ya, kalau trading ya, beli untuk menjualnya kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya.
karena dia melihat bahwa mungkin akan ada trending menaik ya di harga saham tertentu gitu. Nah, itu dibolehkan oleh MUI. Tapi saya pribadi ya, ketika saya membeli saham, saya tidak berniat untuk menjualnya dalam waktu cepat sehingga bisa dikategorikan sebagai trading gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan keep ya sampai bertahun-tahun itu saya keep. Harga naik, harga turun saya nggak kisah, kalau bahasa orang Melayu ya tak kisah. Ya. Karena saya niatnya memang untuk investasi gitu. Jadi walaupun MUI mengatakan halal, saya pribadi mungkin membuat fatwa pribadi yang lebih strict untuk saya sendiri gitu. Nah, terkait dengan, tapi tidak bertentangan dengan fatwa MUI itu ya, karena saya memandang siapalah saya gitu kan dibandingkan para ulama yang ada yang sudah berkumpul bermusyawarah ya di Dewan Fatwa MUI itu gitu. Nah, sehingga kalau sudah ada fatwa haram terhadap cryptocurrency, ya kenapa harus berpikir dua kali gitu kan Pak? Ya tinggalkan saja gitu. Insya Allah lebih aman. Ya, insya Allah lebih aman. Ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Ya, sedangkan segala keuntungan yang sudah didapatkan ya sebelum keluarnya fatwa itu ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik ya, mudah-mudahan sebagai amal soleh gitu. Kalau untuk keuntungannya sudah misalnya sampai ratusan miliar ya bolehlah dibangun-bangun gitu ya, public facilities ya untuk orang-orang gitu. Ya. Wallahu alam ya, tapi yang jelas kalau MUI sudah memfatwakan haram, kenapa harus bertanya lagi gitu? Ya diikuti saja. Ya, insya Allah lebih aman. Allah lah, Pak Syarifuddin ya, mungkin itu pandangan saya lah. Karena begini, karena kita ini kan umat Islam ya. Memang betul di Indonesia ini banyak agama tapi sebagai umat Islam ini kan kita memiliki keyakinan terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahwa kita ini memiliki dua kehidupan dan dua kematian. Kematian yang pertama ketika di alam ruh, kita mati tuh. Ya. Kemudian dihidupkan oleh Allah ketika dilahirkan oleh ibu kita. Nah, hidup. Jadi mati, kemudian hidup. Kemudian dimatikan lagi nih kematian yang kedua di dunia. Ya. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Janji Allah nih. Ya. Summa yuhyikum, semua kita dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kehidupan dunia itulah yang kehidupan kedua itu summa ilaihi turja'un. Nggak tahu berapa panjangnya itu. Ya, bahkan dalam ayat lain ditegaskan itu kehidupan yang kekal gitu. Maka kalau kita pandai matematik, ya kalau mahasiswa dan dosen pandai matematik ya. Nah, kalau kita pandai matematik, bandingkan kehidupan dunia yang 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, katakan dapat bonus lah karena sering minum susu kuda gitu kan, dan susu kuda liar, susu kambing, 120 tahun umurnya. Ya, 120 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kalimatnya summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un itu kalau terjemahkan dalam notasi matematik, ada yang tahu apa itu? Ya, yang mahasiswa nih, mahasiswa. Ya. Summa ilaihi turja'un itu kalau dirubah ke dalam kalimat matematika itu namanya infinity number. Lambangnya itu lambang infinity, lambang tak hingga. Ya. Nah, ini Pak dosen, Pak Ismamudi ini kan Pak dosen ya, mesti paham nih ya. Jadi kehidupan dunia katakan 120 tahun dibagi berbanding dengan kehidupan akhirat yang diterjemahkan dalam kalimat matematik infinity number atau kalimat tak hingga. Jadi 120 dibagi tak hingga. Ada yang bisa tahu apa hasilnya? Ayo yang matematik nih. Tidak nanti tidak terbatas. Ada lagi jawaban lain? Tidak ada yang nolnya, Pak. Tidak ada. Betul. Segala sesuatu yang dibagi dengan tak hingga, walaupun tak hingga dibagi tak hingga, kalau dalam matematik itu hasilnya adalah 0. Mendekati 0. Artinya kalau mau dibandingkan kehidupan dunia 120, berbanding tak hingga kehidupan akhirat itu 0. Jadi kalau dia kehidupan dunia ini nilainya 0 dibanding kehidupan akhirat, kenapa kita harus fokus sekali gitu? Ya, sampai melawan fatwa-fatwa, udah dibilang haram, masih juga dilakukan gitu kan. Kenapa sampai ngotot begitu? Padahal di mata Allah kehidupannya, bukan cuma di mata Allah gitu, di kita sendiri kalau itu diterjemahkan dalam matematik itu 0 nilainya. Ya, jadi segala yang dikumpulkan di dunia ini begitu dibawa ke akhirat nilainya 0, nggak ada apa-apanya gitu. Kecuali memang dia amal-amal soleh.
Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf nih jadi kayak ceramah saya nih. Ya, mohon maaf. Nggak masalah, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Baik, ini sepertinya semuanya pada ingin menyapa Bapak nih. Jadi ingin bertanya langsung semuanya. Nggak ada pertanyaan di chat, Pak. Jadi saya nggak ada yang saya bacakan ini. Baik, tafadhol. Ada yang raise hand kembali, Mas Ahmad Suhrawardi. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya bertanya. Izin bertanya kepada Bapak Muhammad Abduh terkait dengan cryptocurrency. Kalau melihat dari penjelasan Bapak kan, kripto itu kan spekulasinya sangat tinggi dan tidak ada penanggung jawab di belakangnya. Dan berkaca dari fatwa MUI itu kan cryptocurrency sudah diharamkan ya. Lalu kenapa dari negara sendiri belum punya sikap atau belum bersikap ataupun larangan untuk penggunaan cryptocurrency itu sendiri? Kalau melihat dari Cina sendiri yang tidak mempunyai MUI pun di lembaga keuangannya juga sudah melarangnya, tapi kenapa di Indonesia itu sendiri belum ada sikap ataupun larangan dari pemerintah? Mungkin itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang itu sebenarnya tanyanya mesti ke OJK kali ya. Karena saya kan bukan orang OJK gitu. Jadi yang mau memiliki otoritas dalam keuangan ya, OJK dan BI mungkin. Nah, intinya. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menjawab tuh karena itu di luar jurisdiction saya tuh. Mohon maaf ya. Tapi sebenarnya dari BI juga sudah pernah mengonfirmasi terkait Bitcoin ini. Namun memang belum ada official keputusan yang dari pemerintahnya gimana. Ya. Saya no comment itu karena nggak tahu ya. Itu kenapa? Karena itu ada otoritas tertentu yang bisa mengeluarkan itu. Baik. Mudah-mudahan sedikit memberi gambaran ya, Mas Suhrawardi. Mungkin nanti juga bisa dicari kembali terkait pertanyaan dari Mas Suhro. Baik, teman-teman, masih ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita yang tanya nih. Baik, Bapak, kita ada kuis, namun pertanyaan dari Bapak boleh disampaikan langsung, nanti teman-teman yang akan menjawab. Oh gitu, saya menyampaikan pertanyaannya. Sekarang atau kapan? Sekarang, Pak. Oh, oke. Oke, mungkin bisa disebutkan kan cryptocurrency ya. Kalau currency kan berarti dia mata uang ya. Dan mata uang itu memiliki kriteria tertentu sehingga ia bisa diterima sebagai mata uang. Nah, pertanyaannya, sebutkan salah satu kriteria mata uang yang tertolak oleh cryptocurrency. Tertolak ya, bukan diterima. Jadi currency, kemudian apa kriteria mata uang yang bisa menolak cryptocurrency? Satu saja, silakan. Nah, teman-teman, boleh dijawab di chat atau teman-teman raise hand ya. Apa yang membuat cryptocurrency itu atau Bitcoin itu tertolak sebagai mata uang? Saya, Pak. Nah, ini kayaknya pelakunya langsung, Mbak. Ya, praktisinya maksudnya. Oke, silakan Syarifuddin. Kenapa di Indonesia, kenapa cryptocurrency ini ditolak sebagai mata uang? Karena dia semacam pundi-pundi yang dimana dia ini banyak digunakan sebagai alat transaksi ataupun
mata uang elektronik digital, Pak. Karena itu lebih cepat untuk perputarannya gitu, Pak. Karena kalau mata uang dibilang mata uang, karena wujudnya nggak ada, itu kan lebih spesifiknya dia ke elektronik gitu, ke mata uang digital. Nggak ada wujudnya, tapi ada nominalnya gitu, nggak ada terbatasnya gitu. Kenapa bisa ditolak? Karena pasifnya dia harganya juga dia cepat naik, lebih mahal juga untuk diinin gitu. Coba. Iya, iya. Jadi jawabannya banyak tuh ya. Banyak, Pak. Kalau kita pilih salah satu apa? Salah satu saja yang membuat dia tertolak sebagai currency. Tadi oke, tadi kalau saya rangkum jawaban Pak Sarifudin tadi itu pertama tidak ada intrinsic value kan, karena dia berupa digital, nggak ada fisikalnya. Yang kedua itu karena apa namanya nilainya berfluktuasi. Ya. Kemudian ya rasanya dua itulah. Nah, kalau dari dua ini mana? Pilih salah satu. Nilainya berfluktuasi, nilainya terus meningkat, Pak. Oh ya, terus meningkat saja, tidak ada yang turunnya. Kalau meningkat saja itu namanya bukan fluktuasi. Apa namanya? Iya. Iya. Digital sih, Ya, Pak, nggak apa ada. Ya. Oke. Uang. Iya. Oke, saya rasa oke, boleh aja. Tapi yang paling yang paling signifikan adalah cryptocurrency ini highly volatile. Maksudnya dia bukan hanya fluktuasi, tapi fluktuasinya yang ekstrim. Nah, kalau mata uang ekstrim seperti itu tidak bisa diterima. Gitu ya. Kalau Indonesia saja, misalnya ketika rupiah itu sudah sangat jatuh ya, itu masuk kategori dalam junk currency ya, mata uang yang tanda kutip sampah gitu ya, orang nggak mau lagi gitu kan. Nah, artinya sudah harus berpikir untuk mungkin apa namanya hal-hal baru. Nah, tapi dalam hal ini baiklah jawaban Pak Sarifudin, mungkin kalau saya disuruh diminta untuk apa menentukan, bolehlah saya terima saja jawabannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sarifudin. Ya, mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Ya, nanti dari panitia akan ada souvenir buat Sarifudin. Jadi poinnya itu karena memang cryptocurrency itu memang value intrinsiknya tidak ada, dan controllingnya juga bebas, nggak ada yang kontrol. Ya. Gimana? Oke. Mati ini HP-nya di sini. Nah, ini ada yang Ya. Saya coba lanjut dari pertanyaan salah satu peserta tadi, Pak. Ini mungkin jadi penutup juga. Ketika di Indonesia memang sudah ada, belum ada penegasan dari pemerintah terkait status hukumnya atau legalitasnya di Indonesia, walaupun secara natural masyarakat Indonesia sudah menjalankan secara komunitas atau berkelompok terkait cryptocurrency ini. Nah, di negara lain, misalkan di negara Islam lainnya, Pak, baik itu Brunei atau di negara Timur Tengah, apakah sudah ada yang memang mulai menerima secara kelembagaan formal, Pak? Masih ke-mute, Pak? Oke, ya. Baik, sepemahaman saya, setahu saya lah, kalau di Asia Tenggara ini tidak ada central bank yang melegalkan cryptocurrency. Artinya, tapi bukan berarti tidak ada masyarakatnya yang tanda kutip ya bermain cryptocurrency, karena kan itu bisa dilakukan di mana saja dan tanpa harus controlling daripada pemerintah. Gitu. Cuman sepemahaman saya memang
apa kalau di Amerika mungkin sudah ada ya terkait dengan apa central banknya itu mengendorse beberapa hal terkait cryptocurrency ya, trading dan lain-lain, tapi di negara-negara developing countries ya mungkin mungkin saya tidak sempat terbaca, tapi kalau di ASEAN ini tidak ada yang melegalkan cryptocurrency ya. Oke, baik Pak. Karena memang sempat saya baca mereka yang dari Amerika memang karena memang mereka sudah ada sentralisasi terkait Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Mereka coba masuk ke Timur Tengah, namun saya belum tahu apakah memang sudah goals atau belum. Waktu itu sempat saya dengar mereka coba ke Bahrain. Ya mungkin apa namanya sedang diperbincangkan ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sesuai info dari panitia, untuk sesi webinarnya sudah selesai, dan bagi peserta yang lain juga sudah tidak ada pertanyaan. Saya cek di chat juga sudah tidak ada, dan yang raise hand juga sudah semua tadi untuk pertanyaannya. Baik Pak, untuk selanjutnya untuk closing statement dari Bapak. Closing statement. Kalau closing statement apa namanya mungkin ke teman-teman mahasiswa saja kali ya, untuk apa namanya lebih semangat untuk belajar ya. Mungkin saya sendiri sebetulnya bukan ahli dalam ekonomi dan keuangan Islam, cuman saya punya interest saja ya, ketertarikan dalam mengkaji ini ya, seperti dijelaskan oleh Mas Ismamudi. Jadi basic saya sebetulnya statistik ya, matematik. Kemudian qadarullah saya berjumpa dengan Pak Syafi Antonio ketika di Bogor. Nah, disitulah saya mulai tertarik ya untuk mempelajari ekonomi dan keuangan Islam. Maka saya putuskan dari statistik, lulus S1 langsung ambil fikih muamalah karena saya nggak mau tanggung-tanggung ya. Gitu. Jadi apa namanya mulai dari hitung-hitungan sampai kepada fully memorizing ya. Jadi betul-betul intinya mah nggak mau ngeluh lah kalau disuruh ngafal sama dosen, ngafal gitu ya. Dihafal-hafal lah kaidah-kaidah fikih, usulul fiqh, ya, qawaidul fiqh, kemudian fikih-fikih yang berhubungan gitu ya. Nah, insyaallah dapat lah, insyaallah. Dan yang paling utama sebetulnya kalau bagi para pelajar ya, itu untuk menghargai dan menghormati para guru ya. Mudah-mudahan dengan begitu ilmunya juga berkah ya. Jangan sampai ngelawan guru apalagi mencelakai, nauzubillah ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi terima saja ilmunya dengan ikhlas, dipelajari, dihormati, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sebagai seorang muslim fokus kita bukan di dunia ya, walaupun dalam Al-Qur'an dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian melupakan bagian-bagian nikmat yang ada di dunia. Betul, ya jangan kita melupakan, tapi bukan menjadi fokus perhatian kita gitu ya. Ya, perintahnya hanya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan dilupain. Maksudnya janganlah keterlaluan amat gitu sampai baju compang-camping ya, kemudian nggak mau kerja gitu ya, kan nggak sampai seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan saya berdoa semoga ilmu yang tadi di-share bermanfaat ya, dan bisa manfaatkan lah. Mudah-mudahan berkah dan memberkahi semuanya. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute. Afwan, saya jadi ngomong sendiri juga. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Abduh. Alhamdulillah kita mendapatkan satu pandangan baru, ilmu baru, dan value tambahan terkait bagaimana kita bisa menyikapi fenomena sekarang yang berhubungan dengan digital currency. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, hikmah daripada apa yang kita simak itu, jangan mudah tergoda, tetaplah analitis dan kritis setiap apapun yang teman-teman lakukan, khususnya dalam investasi.
Karena memang kita dalam Islam perhatikan halal haramnya. Kalau misalkan di ekonomi Islam biasanya teman-teman sering menyebut maghrib, maisir, gharar, ribanya. Itu perlu diperhatikan lagi ketika ingin melakukan investasi. Dan satu hal lagi yang masih sangat fenomenal sekarang, yang saya juga mengalami, teman-teman, akun teman-teman di media sosial itu tetap secure, tetap dijaga, jangan sampai tersebar ID teman-teman itu secara bebas, karena memang di Telegram teman-teman perlu cek juga, sangat banyak investasi bodong yang nomor teman-teman itu auto masuk ke beberapa grup investasi tersebut. Itu remain daripada saya, termasuk yang cryptocurrency, karena akan ada penyalahgunaan data. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Abduh. Kita ada sesi foto bersama. Ini teman-teman silakan on cam, Bapak. Oke, Masya Allah. Silakan panitia untuk di screenshot layarnya. Teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Oke. 1, 2, 3. Di slide yang kedua ya, mohon jangan di close terlebih dahulu karena kita nggak tahu nih kita berada di slide berapa. Oke, ditunggu sebentar. 1, 2, 3. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sesi webinar pada pagi yang berbahagia ini. Ini sudah sampai siang, sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Apapun yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita dengan kita men-share ilmu-ilmu kita yang bermanfaat. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Abduh. Dan saya ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi absensi yang di-share oleh panitia. Oke, untuk menutup webinarnya, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator sekaligus MC untuk sesi webinar pada hari yang berbahagia ini, mohon maaf jika salah dan khilaf. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu guys.